Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 6 November 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Perahu yang bawa warga negara Belanda tenggelam di gulung ombak usai berwisata di Pulau Molana. Perahu berpenumpang warga negara asing hilang usai berwisata di Pulau Molana, Saparua, Maluku Tengah. 6 korban diketahui selamat, sementara satu korban lainnya bernama David Mateos Amahir Seja, 49 tahun dinyatakan hilang. Saat ini tim SAR tengah melakukan pencarian sejak berwisata. Peristiwa itu dilaporkan pada Minggu 5 November 2023. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arif mengatakan, kecelakaan laut ini terjadi Sabtu 4 November 2023 sekira pukul setengah 5 sore. Perahu ketinting yang ditumpangi 7 orang ini terbalik setelah berangkat dari Pulau Molana yang merupakan tempat wisata hendak kembali menuju Desa Haria, Pulau Saparua. Di tengah perjalanan atau saat menyeberang selat, perahu kemudian terbalik diduga dihantam gelombang. Orang korban yang hingga saat ini masih dalam pencarian, kata Arif Anwar melalui keterangan tertulis Minggu 5 November 2023. Ia mengatakan proses pencarian telah dilakukan saat dilaporkan Minggu kemarin, namun tak membuahkan hasil. Operasi pencarian pun diputuskan untuk dihentikan sementara karena kondisi laut yang semakin gelap. Pencarian itu akan dilanjutkan pada hari ini, Senin 6 November 2023 pagi. Diketahui dari 7 penumpang itu, hanya David Mateos yang dilaporkan menghilang, sementara 6 orang lainnya selamat. Ia merupakan salah satu dari 3 wisatawan yang berasal dari Saparua bersama Nurul Hidayah Watihelu, Lukas Sowisa, dan David Mateos. Sementara 4 orang lainnya merupakan mahasiswa dan aktivis keturunan Belanda, yaitu Orbjorn dan De Koning Gaya Anel, Farser Lelitom, dan Laveber Cornelis. Selanjutnya, Tribuners, Basarnas cari anggota Sandiri Negeri Boy yang hilang saat perahu terbalik di perairan Saparua. Sebuah perahu ketinting terbalik saat perjalanan dari Pulau Molana menuju Desa Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu 4 November 2023. Diketahui perahu ketinting tersebut membawa 7 orang penumpang, 4 diantaranya adalah warga negara asing atau WNA asal Belanda. Dalam kejadian tersebut, salah satu korban yakni David Mateos dinyatakan hilang. Ia adalah anggota Sandiri Negeri Boy, Kecamatan Saparua, Maluku Tengah. Sementara 6 orang korban lainnya berhasil berenang ke tepi pantai. Terbalik di sekitar perairan Desa Haria, Kabupaten Maluku Tengah sekitar pukul setengah 5 sore. Terang Kepala SAR Ambon M. Arif Anwar dalam keterangan pers yang diterima Tribun Ambon.com Senin 6 November 2023. Kepala SAR Ambon M. Arif Anwar dalam keterangan pers kejadian tersebut kemudian dilaporkan Minggu 5 November 2023 sekitar pukul 11 siang oleh Camat Saparua, Winnie kepada Komen Basarnas Ambon. Pencarian pun dilakukan oleh tim SAR gabungan menggunakan KP 16 2021 milik Polairut Polda Maluku. Operasi SAR menyusuri koordinat dan Hiding timur dari kantor SAR Ambon. Setelah melakukan pencarian hingga sore hari, korban belum juga ditemukan. Alhasil, hari ini tim SAR gabungan akan kembali melakukan upaya pencarian korban. Berikut daftar korban yang berhasil selamat. Pertama, lokasi Sowisa 60 tahun, Nurul Hidayah Watihelu 30 tahun, Orbons dan 21 tahun WNA Belanda, Dekoni Gaya Anel 21 tahun WNA Belanda, Laveber Cornelis 65 tahun WNA Belanda,
Van der Lelitom Luc Stepan, 20 tahun WNA Belanda. Untuk operasi SAR di Pulau Saparua hari ini memasuki hari kedua, sama. Tadi pukul 7 lokal time, tim SAR gabungan kembali melaksanakan operasi SAR dengan beberapa potensi yang terlibat, diantaranya Polair, Polda Maluku, dan BPBD serta masyarakat yang ikut melaksanakan membantu melaksanakan operasi SAR pada pagi hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Tribuners, seorang nelayan dikabarkan hilang di perairan Nusa Laut. Tim SAR gabungan masih lakukan pencarian. Seorang nelayan bernama Petrus Fukom dikabarkan hilang di perairan Pulau Nusa Laut, Kabupaten Maluku Tengah, Minggu 5 November 2023. Hal itu disampaikan Kepala SAR Ambon M. Arif Anwar. Dikatakan warga atas nama Petrus Fukom belum kembali ke rumah sejak pergi melaut. Tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian terhadapnya. Dikatakan tim SAR gabungan menggunakan RIP 03 dalam pencarian yang menyasar beberapa titik koordinat. 4 buah longboat masyarakat juga ikut membantu proses pencarian tersebut, termasuk keluarga korban. Namun hingga sore hari pencarian belum membuahkan hasil, padahal jangkauan pencarian sudah diperluas hingga 20 nm. Alhasil, tim menghentikan operasi kemudian dilanjutkan pada Senin 6 November 2023 pagi tadi. Pada pagi hari ini saya akan melaporkan perkembangan operasi SAR terhadap satu orang yang jatuh di perairan Nusa Laut. Hari ini memasuki hari ketiga dan pada pukul 7 WIT tim SAR gabungan kembali melaksanakan operasi dan saya berharap mudah-mudahan hari ini bisa Kita ke berita lainnya, Tribuners, mantan Wapres Yusuf Kala kunjungi kota Ambon, ini tujuannya. Mantan Wakil Presiden atau Wapres RI Yusuf Kala kunjungi kota Ambon Senin 6 November 2023. Wapres ke-10 dan 12 RI itu datang bersama rombongan dengan menggunakan pesawat khusus Embraer Phenom 300. Mereka mendarat di Bandara Internasional Patimura pukul 6 pagi dan langsung dijemput Gubernur Maluku Murad Ismail serta Forkopimda. Kedatangan Wapres 2 periode di kota berjuluk Manise ini untuk acara pelantikan pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia atau DMI Maluku. Selanjutnya rombongan Yusuf Kala meninjau Palang Merah Indonesia atau PMI Maluku di Kudamati. Di sela-sela kunjungan Yusuf Kala ingatkan tugas bagi sesama relawan. Kata dia yang sangat penting ialah bagaimana melibatkan masyarakat untuk membantu kegiatan dari segi dana maupun sarana prasarana
khususnya mempersiapkan mental relawan untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat. Yusuf Kala dan rombongan rencana kembali lepas landas ke Jakarta dengan pesawat khusus Embraer Phenom 300. Biro Kesehatan dan Kepemudaan, Ketua Yusuf Kala minta PMI Ambon tetapkan tarif darah Rp490.000 per kantong. Ketua Umum Palang Merah Indonesia atau PMI Yusuf Kala mengumumkan harga kantong darah dinaikkan. Jika sebelumnya dalam 10 tahun terakhir harga darah per kantong Rp360.000, setelah ini menjadi Rp490.000. Hal ini disampaikan Yusuf Kala saat mengunjungi PMI Ambon Senin 6 November 2023. Ia pun meminta agar PMI Ambon segera memberlakukan harga tersebut. Dikatakan keputusan kenaikan tersebut bukanlah untuk mencari untung tapi demi menjaga keberlanjutan dari unit donor darah atau UDD, termasuk mensejahterakan petugasnya. Kata dia yang sangat penting ialah bagaimana melibatkan masyarakat untuk membantu kegiatan dari segi dana maupun sarana prasarana, khususnya mempersiapkan mental relawan untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat. Menanggapi hal itu, Ketua PMI Ambon, Edwin Patikawa mengatakan penyesuaian tarif darah akan diberlakukan per tahun depan. Patikawa menambahkan Ketua Umum PMI itu juga berpesan agar memastikan ketersediaan stok darah dalam 5 hari ke depan. Kata dia, permintaan itu menjadi tugas bagi PMI Ambon, mengingat stok darah saat ini sedang terbatas. Itu kalau kedua itu laksanakan pusat. Kalau daerah-daerah tentu beroperasi di wilayah masing-masing. Kalau ada yang dibutuhkan tentu kita juga membagikan seperti logistik kan dari pusat itu kan ya, logistik ini kita bagikan ke daerah. Untuk penyesuaian tarif, ya, tarif sesuai dengan ketentuan Permenkes itu dia sekitar 490.000 per kantong. Ini juga akan kami kajian, ya kami kajian baik supaya kira-kira bisa juga di. Cuma kalau itu amanat karena itu sudah berita, kita juga supaya mungkin belum sekarang terjadi mulai tahun depan itu sudah. Dari Kota Ambon kita ke Kabupaten Maluku Tenggara. Tribuners Paripurna Istimewa di DPRD Malra, Jasmono paparkan 7 program prioritas. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Maluku Tenggara atau Malra dalam rangka penyampaian memori akhir masa jabatan dan pidato perdana penjabat Bupati Malra digelar Senin 6 November 2023 pagi. Bertempat di gedung DPRD Malra, Jalan Soekarno-Hatta, Ohijang, paripurna tersebut dihadiri Gubernur Maluku yang diwakili Karo Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Boy Kaya. Dipimpin Ketua DPRD Malra Miduri Kudubun, didampingi Wakil Ketua DPRD Yohanes Bosco Rehawarin dan Albert F. Ruan. Sehingga lanjutnya pada hari ini DPRD Malra melaksanakan rapat paripurna istimewa dalam rangka serah terima jabatan Bupati Malra kepada PJ Bupati yang telah dilantik Gubernur Maluku.
pada 31 Oktober 2023. Sementara itu, PJ Bupati Malera Jasmono menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas jabatan yang dipercayakan Gubernur Maluku selama setahun ke depan. Dalam konteks pemerintahan yang berkelanjutan, ia memiliki komitmen melanjutkan dan meningkatkan hal-hal positif yang telah dicapai pada masa kepemimpinan sebelumnya. Setidaknya ada 7 langkah prioritas yang telah ditetapkan selama masa kepemimpinan 2023-2024. Selanjutnya menurunkan angka kemiskinan, stunting, dan meningkatkan kualitas tata kelola kualitas pemerintahan. Dirinya juga meminta dukungan semua stakeholder pemerintahan lingkup Kabupaten Malera agar bersama-sama mensukseskan program yang telah dirumuskan selama setahun masa kepemimpinan sesuai amanat Kemendagri. Bunuh juga? Iya sudah. Iya. Berarti satu yang terakhir toh? Sudah juga.